teman-teman semua. Eh, Malam hari ini eh, pengajiannya malam hari ini kita pengajiannya khusus ya karena bulan Maulid. Nah ini eh, agenda kita seperti umumnya orang umat Muslim di tanggal 12 Rabiul Awal, di tanggal hari kelahirannya Nabi, kita memperingati Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini adalah eh, tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia yang sudah berlangsung ribuan tahun. Jadi Maulid Nabi ini adalah memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi ini lahir tahun berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tahun berapa? Hari Senin. Ya. Tahun? Ya dikenalnya tahun gajah. Jadi orang-orang dulu itu belum punya kalender. Jadi ketika memperingati atau ketika untuk mengetahui tahun itu biasanya dikaitkan dengan peristiwa penting yang ada pada saat itu. Misalnya orang-orang dulu ya, orang-orang tua kita aja mungkin begitu. Saya misalnya punya orang-orang yang saya kenal, orang tua, dia hanya ingat bahwa tahun kelahirannya itu adalah tahun ketika Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi meletus itu tahun berapa? Misalnya tahun 54 misalnya, tahun 1954 misalnya. Gitu. Jadi orang-orang dulu itu ketika belum mengenal tahun, itu ketika memperingati atau untuk memperingati tahun kelahirannya itu dikaitkan dengan bisa jadi peristiwa penting atau kelahiran tokoh penting. Misalnya kelahirannya berbarengan dengan lahirnya tokoh tertentu atau kematiannya tokoh tertentu. Misalnya Imam Syafi'i itu diperingati tahun lahirnya dengan bersamaan dengan tahun wafatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Makanya ulama mengatakan matal imam wa wulidal imam. Ada imam yang wafat, Imam Abu Hanifah, tapi juga di tahun yang sama lahir seorang imam, yaitu Imam Syafi'i. Nabi Muhammad ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Orang menyebutnya tahun gajah. Atau kalau dimasehikan itu tahun 570 Masehi. Ya. Itu. Jadi ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan, kemudian juga penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, itu kalian hendaknya bergembira. Nah, ini adalah salah satu ekspresi kegembiraan. Kira-kira dan kegembiraan ini adalah kegembiraan yang paling besar. Karena salah satu rahmatnya Allah yang paling besar adalah Allah mengutus seorang manusia yang agung, diutus untuk membawa Islam. Kira-kira kalau ada Nabi Muhammad, mungkin nggak kita mengenal Islam? Tidak mungkin. Kita mengenal Islam itu melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada generasi umat Islam setelahnya, sampai kepada guru kita, orang-orang tua kita, sampai kepada kita. Jadi asalnya dari mana? Dari Nabi Muhammad. Itu adalah, dan iman ini adalah nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Nikmat dunia. Jadi nikmat yang terkecil itu adalah nikmat harta sebetulnya. Itu nikmat yang paling kecil. Dan salah satu nikmat yang besar misalnya adalah kesehatan. Tapi yang paling pokok, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Nggak ada nikmat. Jadi kita kalau sudah jadi orang beriman,
itu kita sudah mendapatkan nikmat yang paling besar. Dunia ini kalau kita misalnya dapat harta atau jabatan, berapa tahun bisa kita nikmati? Jabatan itu mungkin cuma 5 tahun lama-lamanya. Itu juga bukan suatu kenikmatan. Ujiannya juga luar biasa. Harta itu bisa kita nikmati paling cuma berapa tahun. Tapi dengan iman kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan perantaraan kita mendapatkan nikmat iman itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kita bergembira terhadap kelahirannya Nabi Muhammad. Itu. Makanya kalau ada orang apa namanya anti terhadap Maulid, mempertanyakan Maulid Nabi itu kenapa memperingati Maulid Nabi? Itu seakan-akan orang tersebut mengatakan kenapa kamu gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Itu. Nah, ini menjadi tradisi di kalangan umat Islam selama ribuan tahun. Jadi seremoninya maksud saya ya. Ada ulama yang mengatakan ini dimulai di zamannya Sultan Muzaffar. Ada ulama yang mengatakan ini dimulai pada masanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya itu hidup di era 9 abad sebelum kita sekarang. 900 tahun yang lalu. Jadi ketika waktu itu umat Islam menghadapi perang salib, ya, ketika umat Islam menghadapi perang melawan tentara salib, ya, itu semangat umat, karena perang itu sangat panjang, waktu itu ratusan tahun, semangat umat Islam melemah. Dan kemudian Sultan waktu itu mencari cara bagaimana caranya membangkitkan semangat umat Islam. Dibuatlah Maulid. Jadi, dan itu sudah terjadi sampai hari ini. Di hampir semua negara Islam, peringatan Maulid Nabi itu ada. Secara resmi diperingati oleh negara. Hanya ada 2 negara yang tidak mau memperingati Maulid Nabi hari ini, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Itu saja 2 negara itu. Meskipun masyarakatnya melaksanakan. Jadi kalau di negara-negara yang lain, mayoritas umat Muslim, apalagi di Maroko, di Yordania, di Indonesia pun Maulid Nabi diperingati di Istana Negara setiap tahun. Ya. Di negara-negara lain juga begitu. Hanya ada di 2 negara tadi. Di negara-negara lain itu peringatannya sangat besar sekali. Orang Maulid Nabi itu ngapain? Maulid Nabi ini yang membaca sholawat, membaca zikir, membaca kembali sejarah Nabi, sejarah keteladanannya, sejarah perjuangannya itu. Jadi meskipun Maulid Nabi ini dimulai seremoninya di era Sultan Muzaffar atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi secara esensi sebetulnya Nabi sendiri sudah memberikan contohnya. Contohnya apa? Nabi sendiri mengatakan bahwa beliau ini puasa hari apa? Senin. Dan Nabi mengatakan kenapa puasa hari Senin? Karena adalah apa namanya? Yaumun wulidtu fihi. Hari di mana ketika saya dilahirkan. Jadi Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya dengan dipuasani ya, dengan dipuasa di hari tersebut itu, dan banyak yang lain-lain ya. Tapi malam hari ini sebelum nanti ada ya baca sholawat, kita yang lebih penting dari itu menurut saya Maulid adalah bagaimana kita membaca kembali sejarah Nabi agar supaya kita bisa meneladani akhlak beliau, perjuangan beliau. Dan ini karena itu saya ingin prolog ya, sebelum ada pembacaan sholawat saya ingin prolog, saya ingin apa namanya membaca sedikit lah potongan biografi atau perjalanan beliau gitu. Karena Maulid itu ya bukan hanya orang sholawat terbanaan terus bubar ya. Tapi yang lebih penting dari itu apa ya, dari Rasulullah yang bisa kita teladani, yang bisa kita praktekkan gitu. Kalau soal dasar Maulid Nabi dulu saya sudah pernah baca ya. Kita mungkin teman-teman yang lama sudah ingat dulu saya memulai apa namanya pertemuan kita Rabu malam ini dengan pembacaan kitab Mafahim Yajib Antus Shahah. Nah, yang teman-teman yang lama pas sudah pernah ikut ya, Mafahim Yajib Antus Shahah. Kalau soal sirah nabawinya secara lengkap saya dulu sudah pernah baca apa? Fiqhus Sirah Nabawiyah ya.
kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Dari mulai Nabi sebelum lahir, kenapa Islam itu turun di Jazirah Arab, rahasianya apa, sampai Nabi wafat digantikan Khulafaur Rasyidun sudah pernah saya baca. Jadi sekarang saya ingin sedikit aja singgung beberapa fragmen penting dari kehidupan Nabi. Karena sebetulnya kalau kita, ya Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia yang sempurna. Kita untuk bisa meneladani 100% nggak mungkin. Tidak mungkin bisa. Karena itu seperti kata Qasidah Burdah. Qasidah Burdah itu ada salah satu qasidahnya begini. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Gharfam minal bahri aw rashfam minat yam. Hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Baca Burdah nggak? Enggak. Harus baca ya. Harus baca, itu qasidah-qasidah yang penting. Jadi wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Masing-masing dari kita umat Islam itu mengambil bagian dari Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah itu diibaratkan sebagai lautan, masing-masing dari kita itu ada yang mengambil satu gayung, ada yang mengambil satu tetes. Tapi itu adalah batas minimal yang harus kita ambil dari Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah sosok yang sangat sempurna. Karena itu sebutannya apa? Insan kamil. Insan kamil, sosok manusia yang paling sempurna. Kalau kita baca biografinya tentu butuh waktu yang sangat panjang. Buku yang ditulis mengenai Nabi Muhammad ini sangat banyak sekali. Sudah mungkin ada ribuan buku yang ditulis tentang Nabi. Artikel, kajian, sangat banyak sekali. Baik yang ditulis oleh orang Muslim sendiri di zaman dahulu, maupun yang ditulis oleh orang-orang non-Muslim. Itu. Saya contohkan misalnya, salah satu buku yang ditulis oleh orang non-Muslim, ini adalah buku yang ditulis oleh buku yang sangat terkenal sekali. Terkenal di kalangan orang ahli ilmu. Kalian belum tentu ngerti. Makanya kalau belum ngerti, kalian belum jadi ahli ilmu. Ya. Karena buku ini sebetulnya sangat terkenal sekali. Buku yang ditulis oleh Michael Hart. Michael Hart. Michael Hart itu menulis buku The 100. 100 orang. A ranking of most influential person in history. 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Bukan orang Islam. Yang nulis ini orang non-Muslim. Michael Hart, dan itu waktu buku ini terbit mungkin tahun 80-an. Saya aja baca buku ini dulu punya orang tua saya. Mungkin waktu itu saya SD, saya baca lihat buku itu. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Penulisnya orang non-Muslim, orang Barat, tapi menempatkan Nabi Muhammad di nomor 1. Jadi Michael Hart ini jadi ditulis di situ. Misalnya tokoh berpengaruh dalam sejarah dunia itu siapa aja. Misalnya di situ ditulis ada Karl Marx, pendiri komunisme misalnya. Ada pendiri kapitalisme. Ada Nabi, ada Yesus atau Nabi Isa, ada Nabi Musa. Ada beberapa tokoh sejarah yang penting, ada Konfusius atau Konghucu. Ada Aristoteles misalnya. Siapalah kira-kira tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, yang mempengaruhi pikiran manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dan secara objektif orang ini menulis bahwa yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang lahir di tengah komunitas yang sangat terbelakang di Arab, dari seorang yang tidak berpendidikan di tengah komunitas yang sangat tertinggal, ya. Dan dari mulai diikuti hanya oleh 4 orang,
yaitu istrinya sendiri Khadijah, kemudian sahabatnya Abu Bakar, dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Dari awalnya hanya 4 orang, dalam waktu 23 tahun berlipat menjadi ratusan ribu pengikut hanya dalam waktu 23 tahun. Dan kata Michael Hart, dari mulai 4 orang, dan hari ini di waktu Michael Hart nulis, itu ada sekitar 1,2 miliar manusia yang menganut Islam dan akan terus berkembang. Kalau kita sekarang, hari ini sudah hampir 2 miliar. Hari ini di tahun 2024 ini sudah ada hampir 2 miliar jumlah umat Islam. Dan sebetulnya hari ini Islam itu menjadi agama terbesar di dunia. Nomor 1 memang Kristen. Tapi Kristen itu kan kalau kita pecah, Kristen Protestan dan Katolik, itu jumlahnya udah kalah dengan Islam. Jumlah orang Islam itu lebih banyak. Gitu. Kalau digabungkan, ya masih lebih banyak. Tapi nanti kalau Protestan dan Katolik digabung, itu lebih banyak dari Islam. Tapi kalau Protestan dan Katolik itu dipisah, itu Islam lebih banyak. Hari ini sudah lebih banyak. Dan nanti tahun 2050 perkiraan lembaga-lembaga riset itu tahun 2050 itu meskipun Protestan dan Katolik digabung, itu jumlah Islam sudah jauh lebih besar. Tahun 2050. Makanya Michael Hart tuh bilang, meskipun dia nggak beriman, jadi jelas bahwa Muhammad, di buku itu dia tulis, jadi jelas bahwa Muhammad itu bukan pembohong. Kenapa? Karena kebohongan itu, kalau memang Muhammad bohong, kebohongan itu tidak mungkin bisa bertahan selama 1400 tahun. Kamu berbohong hari ini, misalnya naudzubillah. Mungkin sehari 2 hari ada yang percaya. Lama-lama orang ngerti, oh itu tuh penipu ternyata. Tukang halu misalnya. Kebohongan tuh mesti terbuka. Kapan waktunya? Makanya apa istilahnya itu? Sepinter-pinter orang menyembunyikan bangkai, lama-lama akan tercium juga itu. Nah, Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad pembohong, 1400 tahun tidak mungkin akan bisa bertahan. Kebohongannya pasti akan terbuka. Dan Anda tahu, kita nggak mungkin bisa membohongi lebih dari 1 miliar manusia. Kamu misalnya ada orang berbohong, 1 orang mungkin bisa dibohongi, 2 orang bisa dibohongi, tapi nggak mungkin membohongi lebih dari 1 miliar manusia. Jadi itu yang ditulis oleh Michael Hart. Saya ingin contohkan lagi buku yang ditulis oleh, kalau yang nulis ulama kan jelas ya, udah jelas tampak. Yang nulis ulama tuh ya banyak banget ya, Syama'il Muhammadiyah, Imam Turmudi. Kalau yang apa namanya? Ya dulu ada Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq. Kalau ulama-ulama yang kontemporer itu misalnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis Ar-Rahiqul Maktum, dan banyak penulis-penulis yang muslim. Kalau muslim itu jelas lah. Kalau pengakuannya tentang kemuliaan Nabi Muhammad itu dari orang muslim, jelas dia beriman. Jelas mengakui kemuliaan Muhammad. Ini masalahnya orang-orang non-muslim juga menuliskan. Tadi saya contohkan Michael Hart. Saya ingin contohkan satu lagi, yaitu Karen Armstrong. Anda harus baca buku-buku Karen Armstrong itu. Karena ya dia supaya kita punya perbandingan bagaimana orang non-muslim itu memandang Islam secara objektif. Karen Armstrong itu punya buku tentang Nabi Muhammad, judulnya Muhammad the Prophet for Our Time. Muhammad itu adalah seorang nabi yang pas diutus di masa kita sekarang. Jadi kalau misalnya ada ajaran agama yang paling pas untuk manusia modern, kata Karen Armstrong itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena prinsipnya sangat sesuai dengan masyarakat di masa modern ini. Sangat sesuai. Itu pengakuan dari orang yang non-muslim gitu, dari Karen Armstrong. Nanti kapan-kapan baca supaya kita mengerti bagaimana perspektifnya orang non-muslim ini ketika melihat Islam, ketika melihat Nabi Muhammad secara objektif. Dan Nabi Muhammad itu adalah, kenapa begitu? Karena memang dari sisi keberhasilan tadi ditulis oleh Michael Hart, bagaimana Nabi Muhammad itu berhasil mengubah Arab yang sangat terbelakang menjadi negara yang sangat maju.
menjadi dulu kutub negara superpower itu kan dulu Romawi dan Persia. Nggak ada yang melihat Arab pada saat itu. Arab itu yang mungkin dilihat kalau zaman sekarang negara mana, daerah mana di Indonesia yang paling terbelakang? Mana? Misalnya Papua misalnya dianggap paling terbelakang, tapi Papua udah banyak sekali kemajuannya. Nggak ada mungkin ya di Indonesia udah ada pemerataan lah luar biasa. Tapi misalnya dari daerah tertentu, misalnya daerah Tojo Una misalnya, atau dari daerah mana lah yang paling terbelakang. Bayangin dalam hanya waktu 23 tahun. Nabi Muhammad itu usianya berapa? 63 tahun. Jadi Nabi di usia berapa? 40 tahun. Artinya Nabi itu berdakwah hanya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun tapi bisa mengubah dunia. Nabi Muhammad ini dari negara Arab yang tadinya nggak ada yang lihat, daerah yang sangat terbelakang lah, yang disebut daerah disebut jahiliyah, menjadi yang sangat maju sekali. Itu pengikutnya dari mulai nol, dan sedangkan pada saat Nabi wafat, menurut riwayat yang kuat, Nabi wafat itu jumlah orang Islam yang pernah ketemu dengan Nabi itu 114.000. Bisa nggak ngajak orang 114.000? Mengislamkan orang 114.000 dalam waktu 23 tahun. Itu 114.000 itu yang pernah ketemu dengan Nabi. Tapi menurut catatan yang lain, jumlah sahabat itu adalah estimasinya adalah 124.000. 124.000. Perbandingan, Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? Hampir 1.000 tahun. Umur beliau memang sangat panjang sekali. 1.000 tahun pengikutnya berapa? Cuma 80 orang. 1.000 tahun 80 orang. Tapi Nabi Muhammad 23 tahun 124.000. Dan Nabi Muhammad itu bukan sekedar mengislamkan orang. Beliau itu adalah tadi sosok yang sangat sempurna. Beliau itu jadi para ilmuwan tuh mengidentifikasi tipe manusia. Ada manusia itu yang jadi politisi dia sukses. Misalnya contohnya siapa dalam kehidupan ini misalnya ada misalnya pendiri Amerika misalnya salah satu founding fathers-nya George Washington misalnya. Ya dia jadi politisi aja. Soeharto misalnya di Indonesia dia sukses 30 tahun lebih jadi presiden di Indonesia. Itu tipe politisi. Ada tipe ekonom, orang yang ahli ekonomi. Misalnya siapa? Ciputra mungkin ya, pendirinya perumahan-perumahan. Dia sukses di bidang itu. Ada yang tipe orang seniman. Misalnya Asuki Abdullah atau Raden Saleh, dia seniman, pelukis. Ya udah di situ aja. Ada tipe orang yang sosiolog, dia menjadi pemimpin masyarakat. Tapi kalau kita lihat, ada yang ahli perang, ahli strategi perang, dia berhasil. Misalnya Sun Tzu ya, atau siapa lagi panglima-panglima perang yang berhasil dalam sejarah. Misalnya Cengis Khan misalnya, atau siapa. Tapi kalau kita lihat Nabi, coba kalian mengidentifikasi Nabi itu sebagai apa? Pemimpin politik, iya. Nabi memimpin negara Madinah. Dan itu menaklukkan banyak wilayah. Bahkan pada saat pada saat itu banyak daerah-daerah yang besar itu sudah berhasil ditaklukkan. Romawi bisa ditaklukkan, Mesir bisa ditaklukkan, daerah Syam pada saat itu bisa ditaklukkan, dan banyak daerah-daerah yang lain. Kalian mengidentifikasi Nabi sebagai pemimpin spiritual. Mungkin ada sosok-sosok tertentu yang menjadi pemimpin spiritual dan hanya di bidang itu saja. Tapi Nabi itu juga pemimpin spiritual, bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual. Bagaimana Nabi menjadi pembawa agama Islam. Dan
eh, jadi pembawa spiritual, merevolusi ekonomi jelas. Nabi menjadikan Arab pada saat itu menjadi salah satu pusat ekonomi di kawasan tersebut. Sehingga banyak sekali saudagar-saudagar yang lahir dari kalangan umat Islam. Misalnya yang masyhur adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pedagang, seorang ekonom yang sangat sukses sekali. Jadi ceritakan sampai riwayatnya tuh begini. Abdurrahman bin Auf ini kalau pulang kampung di Madinah, kalau pulang kampung ini, Abdurrahman bin Auf itu mungkin kalau diibaratkan di sini, Abdurrahman bin Auf ini masih nyampe Bekasi. Orang di Jakarta sudah tahu. Dari mana? Dari debu yang berterbangan. Saking banyaknya, panjangnya unta rombongan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Saking kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Jadi kaya sekali. Dan Nabi itu ya, jangan membayangkan bahwa Nabi itu adalah sosok orang yang miskin saja. Nabi itu eh, tidak mencintai harta, betul. Tapi Nabi itu juga punya harta. Kayaknya menurut para ulama yang dilarang itu kan menempatkan harta di hati. Nggak boleh menempatkan harta. Tapi punya harta boleh nggak? Boleh. Makanya harta itu, jadikan harta itu hanya ada di tangan, di tangan saja. Artinya apa? Waktunya memberi ya memberi. Jangan jadikan harta itu di hati. Kalau di hati mau memberi jadi berat, gitu ya. Contoh bagaimana Nabi itu kaya gimana? Gampang. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi menikahi salah satu istrinya. Maharnya berapa? Berapa? Ya, lebih dari 500 juta. Eh, pokoknya kalau dinilai itu mungkin ada 6 M. Iya, jadi itu unta yang sangat berharga, unta merah. Jadi perbandingannya orang Arab ini kalau mengibaratkan hal yang mewah itu humurin na'am, unta yang merah. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari lah atau Lamborghini kayak gitu. Misalnya eh, apa namanya, Amin nikah, maharnya Lamborghini 50 ekor gitu misalnya. Itu atau justru zaman Nabi nikah kaya sekali dilihat dari situ. Jadi Nabi ini kita kita nggak bisa mengidentifikasi Nabi sebagai satu sosok tertentu. Nabi itu memimpin negara sukses. Nabi itu sebagai pemimpin spiritual sukses, Islam menyebar, pengikutnya banyak. Nabi itu sebagai seorang ekonom sukses. Nabi itu sebagai pemimpin perang sukses juga. Nabi itu sebagai kepala rumah tangga sukses. Ya, sebagai apa namanya, seniman, Nabi itu ketika berbicara, istilahnya ulama-ulama menyebut jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek tapi sangat bermakna. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Hadis itu seninya luar biasa. Makanya kalau kita lihat baca kitab-kitab hadis itu ada hadis yang awal kalimatnya apa, misalnya bada'a misalnya atau apa gitu ya. Atau mangkola gitu. Jadi nyeni banget kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu mesti mengandung seni. Jadi mengidentifikasi pemikir juga iya. Nabi itu pemikir. Kadang orang kalau jadi aktivis kecenderungannya mikirnya sedikit karena dia bergerak terus. Tapi dia nggak. Kadang orang jadi pemikir nggak turun ke lapangan. Dia hanya berpikir, istilahnya orang kampus, menjadi pemikir yang berada di Menara Gading, nggak pernah turun ke bawah. Tapi Nabi itu segalanya. Makanya bahkan perilaku tindak tanduk Nabi itu diikuti oleh pengikutnya. Bahkan sampai cara Nabi berjalan, sahabat merekam semua cara Nabi makan, cara Nabi menyapa orang. Bahkan sampai fisiknya Nabi pun tercatat. Tidak ada Nabi yang kalimat-kalimat sabdanya itu tertulis. Nabi itu kan jumlahnya ribuan.
Nabi itu ribuan, Rasul itu ratusan. Tapi tidak ada satupun Nabi yang kalimatnya tercatat. Tapi Nabi Muhammad itu kalimatnya semua tercatat. Hadis-hadis itu. Ya. Ini salah satu keistimewaannya. Jadi itu kenapa Michael Hart tuh mengatakan bahwa Nabi itu sosok yang luar biasa, yang mampu merevolusi Arab dari sangat terbelakang menjadi superpower di kawasan itu. Dan itu dilanjutkan oleh para pengikutnya ya. Zaman Umar bin Khattab itu Islam tuh sudah sampai ke India. Wilayah yang sangat luas sekali. Bandingkan dengan kisah nabi-nabi yang lain. Misalnya tadi Nabi Nuh, 1000 tahun cuma dapat 80 pengikut. Nabi Isa, kisahnya malah tragis. Dalam ceritanya mereka kan Michael Hart ini orang non-muslim, dia percaya bahwa Nabi Isa ini ya akhirnya terbunuh, disalib. Nabi Yahya juga begitu. Jadi apa namanya ini Nabi itu adalah seorang yang sukses. Nah, sekarang begini, ini kita nggak mungkin bahas keseluruhan kisahnya Nabi. Saya ingin sedikit saja menyinggung bahwa Nabi ini kan sukses dalam berdakwah. Jelas itu. Karena ternyata Nabi Muhammad ini dari sosok yang tadinya yang beriman hanya sendirian, kemudian yang masuk Islam hanya 4 orang, Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan kemudian siapa namanya Bilal dari kalangan budak, menjadi 124.000 pada saat Nabi wafat hanya dalam waktu 23 tahun. Bayangkan nggak orang, nggak usah orang lah, negara bertransformasi dalam waktu 23 tahun saja hampir nggak, tidak ada contohnya, nggak bisa dilakukan. Sekarang Indonesia aja memperkirakan atau memproyeksikan menjadi generasi Indonesia emas tahun berapa? 2045. Itu aja udah panjang banget, padahal ini negara. Nah, Nabi Muhammad tuh dulu personal, pribadi melakukan itu, belum ada institusinya. Nah, Nabi adalah sosok yang sukses dari segala sisi. Ya. Nah, salah satu sisi yang ingin saya singgung sedikit adalah soal dakwah. Nah, dan menurut saya dan menurut buku, maksudnya literatur-literatur yang saya baca, Nabi Muhammad itu sukses dakwahnya. Salah satu yang membuat Nabi itu bisa diterima dan menjadi sangat sukses adalah karena akhlaknya. Jadi saya baca buku-buku sejarah itu mengatakan tidak ada catatannya Islam ini menjadi besar karena perang. Islam itu menjadi besar karena revolusi akhlak. Ini bukan cerita Rizik Syihab, revolusi akhlak ya, benar ya? Ya nggak niru itu. Tapi betul-betul memang Nabi melakukan itu. Jadi saya ingin sedikit saja, karena waktu yang terbatas ini, saya ingin sedikit cerita misalnya. Bagaimana orang masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi. Karena akhlak ini adalah hal yang mulai hilang. Ada bukunya Prof. Shihab. Nanti kalian juga baca. Kayak kalian ini jangan males-malesan. Ya. Harus sering baca buku. Supaya wawasan kita ini luas. Baca buku aja belum tentu tidak apa namanya, andai kata para ulama, andai usia kita 1000 tahun dan kemudian kita ini rajin, itu saja belum tentu menguasai banyak pengetahuan, apalagi usia kita ini sangat pendek. Jelas ilmu yang kita dapat nih apa namanya, waktu yang sedikit ini harus kita optimalkan. Nah, Prof. Qurasyab tuh salah satunya menulis buku yang beliau tulis itu yang hilang dari kita akhlak. Coba di googling, ada bukunya, judulnya persis seperti itu. Yang hilang dari kita, titik 2 adalah akhlak. Di umat Islam ini sekarang kehilangan akhlak. Padahal inti kekuatannya adalah di situ. Coba lihat di dalam Al-Quran. Yang digambarkan tentang Nabi itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Al-Quran itu nggak pernah mengatakan kamu adalah orang yang ahli membunuh misalnya, atau kamu itu adalah ahli perang. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim.
kamu adalah orang yang punya akhlak yang luhur. Atau kata Aisyah mengatakan apa namanya, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi sendiri mengatakan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi nggak mengatakan saya ini diutus untuk perang, tapi Nabi mengatakan saya diutus untuk akhlak. Tapi justru kita sendiri kehilangan akhlak itu hari ini. Saya ini kebetulan uh, uh, atau kalian bacalah, saya pernah ngutip ya, salah satu salah satu institusi yang tiap tahun mengeluarkan hasil risetnya, yaitu Islamicity Index, indeks keislaman. Ini tuh tiap tahun ngukur negara mana, jadi dia ngukur nilai-nilai keislaman itu apa saja. Disiplin itu Islam, bersih itu Islam, kemudian menepati janji itu Islam, jujur itu adalah Islam, dan seterusnya. Profesionalisme itu Islam. Dia ngukur negara mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tiap tahun dikeluarkan riset itu, Islamicity Index. Dan hasilnya tidak pernah ada negara Islam masuk 10 besar. Pasti yang masuk adalah justru negara-negara non-Muslim. Saya membuktikan karena kebetulan saya ini kadang-kadang juga keluar negeri ya. Tahun ini aja misalnya yang dekat, misalnya ya, saya apa namanya ke Singapura. 2 bulan yang lalu Singapura, kebetulan waktu itu 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Lalu kemudian bulan lalu ke Irak, ke Cina. Ya. Saya membandingkan berangkat dari Indonesia yang kondisinya seperti ini, kemudian masuk ke Singapura, orang Singapura disiplinnya luar biasa. Orang Singapura bersihnya luar biasa. Orang Singapura profesionalismenya luar biasa. Saya ini pesan Grab. Pesan Grab dari hotel, karena waktu itu sudah mau check out dari hotel, kembalikan kunci, disuruh nunggu sebentar, saya sambil nunggu check out, saya pesan Grab. Grabnya sudah datang di lobi, saya belum selesai. 1 menit, saya ini 1 menit terlambat. Grabnya udah datang di lobi, saya masih kembalikan kunci. 1 menit denda $50. 750.000, terlambat 1 menit. Terlambat 1 menit, denda $50. Jadi menghargai waktunya luar biasa. Sementara saya ke Irak, saya ini mau berangkat ke bandara, ada mau kendaraan dari panitia untuk berangkat ke bandara jam 8 pagi. Jam 8 pagi, karena katanya jam 8 pagi, jam 8 saya sudah tunggu di lobi. Jam 8, 8.30 mobil nggak datang. Jam 9 nggak datang. 9.30 nggak datang. Jam 10 nggak datang. Jam 11 nggak datang. Jam 12 belum datang. Sampai akhirnya baru jam 1 bis itu datang. Dan nggak ada permintaan maaf sama sekali. Jadi coba bandingkan 2 situasi tadi. Orang non-Muslim tapi sangat tepat waktu. Orang Islam tapi sangat tidak menghargai waktu. Itu perbandingannya. Padahal Nabi ketika ditanya afdholul a'mal, Nabi, amalan yang paling utama apa? As-sholatu bi awali waktiha. Sholat di awal waktu itu maksudnya apa sih kayak gitu itu? Atau as-sholatu fi waktiha. Maksudnya apa? Kan menyuruh orang Islam itu untuk disiplin. Subuh waktunya jam 4.30 sholat. Kalau lewat itu dosa. Kita lewat sholatnya baru 6:30. Itu dosa, sudah keluar waktu. Ya. Itu. Jadi, padahal Islam tuh ngajarkan begitu. Kebersihan. Jangan coba-coba di Singapura meludah sembarangan. Meskipun itu di trotoar atau di jalan aspal, jalan raya. Dendanya luar biasa.
Jangan coba-coba melihat ada pohon berbuah atau bunga, terus kita petik, pasti kena denda. Itu kondisi di negara-negara Muslim. Sehingga teratur bersih. Kemacetan nggak ada di Singapura. Tapi begitu datang ke negara. Jadi kita bisa membandingkan ya. Dulu ketika waktu itu kemarin dari Singapura, negara yang sangat teratur begitu, kemudian ke Malaysia. Di Singapura tuh orang merokok juga sangat dibatasi. Padahal orang Singapura nggak ngerti hukum Islam. Ngerokok sangat dibatasi. Jadi kata teman saya, jadi di samping hotel itu ada garis kuning kotak. Kata teman saya yang udah sering ke Singapura, garis kotak ini dulu besar. Mungkin lebarnya 5 meter. Pas ke situ lagi sudah tinggal 3 meter. Mungkin suatu saat udah nggak ada garis itu. Suatu saat akan dihilangkan, artinya udah nggak boleh lagi. Itu contoh. Tapi begitu dari Singapura ke Malaysia, negara yang mayoritas Muslim, wah itu kayak langit dan sumur minyak. Sangat lebar sekali perbedaannya, apalagi sama Iran. Sedih sekali melihat itu. Jadi itu yang hilang dari kita ya sebetulnya. Nah, jadi kita ini harus evaluasi masalah-masalah yang seperti ini ya. Nah, oke lah, saya ingin cerita sedikit sebelum waktunya habis soal beberapa kisah saja. Saya ingin ngingetin kisah sedikit tentang bagaimana akhlak itu membuat orang masuk Islam. Saya ingin contohkan pertama adalah Fudolah bin Umar. Kalian catat namanya Fudolah bin Umair. Ingat-ingat, Fudolah bin Umair. Nanti kalian masing-masing punya HP, punya internet, jangan digunakan untuk main TikTok atau game online terus. Dilihat biografinya bagaimana Fudolah bin Umair ini masuk Islam. Fudolah bin Umair ini adalah seorang pemuda yang sudah mengamati gerak-gerik Nabi. Sehingga suatu saat ketika Nabi berangkat sholat subuh, Fudolah bin Umair ini mengikuti dari belakang. Fudolah bin Umair ini mengikuti Nabi dari belakang sudah membawa belati, sudah membawa pisau. Sampai ketika Nabi di tempat sholat, waktu itu Nabi masih di Mekah. Waktu itu tiba-tiba ketika Fudolah bin Umair ini sudah ada di belakang Nabi, kemudian Nabi itu tanya kepada Fudolah, sudah ada di belakangnya. Sebenarnya belum melihat ya, tapi ini kan mukjizatnya Nabi. Nabi itu tahu ada Fudolah di belakangnya. Kemudian Nabi langsung tanya, Fudolah, kamu mau ngapain? Gitu. Kata Fudolah, nggak apa-apa, saya mau ibadah gitu, untuk menutupi kejahatannya gitu. Dan kemudian ketika Fudolah itu datang, disuruh mendekat sama Nabi, dipegang dadanya. Itu Fudolah ini sudah gemetaran. Ya namanya orang mau membunuh ya, kan sudah gugup. Begitu ketahuan, dipegang dadanya oleh Nabi. Dan nanti kisah detailnya sebetulnya ada di buku-buku ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian ketika itu kalau orang normal mengetahui ada orang yang mau membunuh kan gimana? Kalau bisa dibunuh duluan, gitu ya. Jangan sampai keduluan bunuh saya gitu ya. Kalau bisa bunuh duluan. Tapi Nabi nggak melakukan itu, dipegang, kemudian ya ada kalimatnya Nabi itu kepada Fudolah, sampai akhirnya Fudolah itu bilang apa? Wallahi tadi itu karena keluhurannya akhlaknya Nabi ya. Wallahi tadi itu ketika saya berangkat ke sini, Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Tapi kemudian ketika saya keluar dari sini, Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Itu salah satu contoh. Saya ceritakan singkat aja, tapi nanti kalian bisa baca lebih detail. Saya ingin kisahkan lagi yang kedua. Ada catat namanya ya, Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah tawanan. Suatu saat Sumamah bin Usal ini ketangkap oleh umat Islam. Ini Nabi sudah di Madinah, kemudian ditangkap oleh sahabat. Dan ketika ditangkap,
Sumamah ini dibawa ke hadapan Nabi. Ketika dibawa ke hadapan Nabi, Nabi tanya kepada para sahabat, kamu tahu nggak yang kamu tangkap ini siapa? Itu. Nah, nggak tahu Nabi. Kemudian dijawab, diceritakan oleh Nabi, yang kamu tangkap ini adalah Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah orang dari salah satu pimpinan Bani Hanif namanya. Waktu itu Bani Hanif adalah kabilah yang selalu mengganggu umat Islam. Kalau orang sekarang, kalau bukan orang beragama, kalau orang umumnya, mungkin manusia umumnya, ya kesempatan ya, ada orang sering ganggu umat Islam. Kalau sekarang mungkin udah ketangkep, ya tinggal dieksekusi lah bahasanya. Tapi Nabi kemudian bilang, Sumamah, kamu mau nggak masuk Islam? Kata Nabi. Kata Sumamah, nggak mau saya. Kondisinya apapun saya nggak mau masuk Islam. Kalau kamu mau bunuh saya, kamu apa namanya? Berarti kamu membunuh, berarti kamu apa istilahnya menumpahkan darah. Tapi kalau kamu apa namanya membebaskan saya, berarti kamu akan membebaskan orang yang tahu terima kasih. Itu aja. Intinya nggak mau masuk Islam. Kata Nabi, yaudah, kalau memang dia nggak mau masuk Islam, uh, diikat saja orang ini di dekat masjid. Diikat Sumamah ini. Ditanya lagi sama Nabi yang kedua kali. Sumamah, kamu mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Gitu. Udah ditanya lagi. Suatu ketika ditanya lagi sama Nabi, Sumamah, kamu mau nggak masuk Islam? Sumamah nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya apa, ya udahlah, orang ini memang belum dapat hidayah. Kata Nabi, disuruh dilepaskan. Ya udah, logis nggak seorang musuh dilepaskan begitu saja, padahal orangnya belum masuk Islam? Kan nggak logis, ukuran manusia umum. Dilepaskan oleh Nabi. Tapi kemudian apa? Karena keluhuran akhlak Nabi ini, Sumamah akhirnya mencari air. Dan kemudian Sumamah ini mandi, dan kemudian datang lagi kepada Nabi, mengambil tangannya Nabi. Kemudian Sumamah ini masyhur ucapannya, hampir mirip dengan ucapan tadi. Dia Sumamah bilang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Tapi sekarang wajahmu lah yang paling saya cintai. Dan dulu di muka bumi ini tidak ada kawanan yang saya benci melebihi sahabat-sahabatmu. Tapi sekarang sahabat-sahabatmu lah orang yang paling saya cintai. Sumamah masuk Islam. Itu apa namanya, akhlaknya Nabi. Nah sekarang kan jauh ya. Kalau sekarang orang belum tentu bersalah aja sudah dihakimi ya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Nah sekarang nanti kalian bisa baca detailnya itu di buku-buku sejarah. Nah sekarang saya ingin kutip lagi apa namanya, ada lagi seorang Yahudi, pimpinan Yahudi, namanya Zaid bin Sun'ah. Zaid bin Sun'ah ini seorang rabi, pimpinan Yahudi. Suatu ketika dia ingin menguji Nabi. Dia ini punya utang. Maksudnya Nabi punya hutang sama dia, sama rabi Yahudi ini. Dan kemudian rabi Yahudi ini menguji Nabi. Jadi ketika Nabi sedang berjalan, si Yahudi ini kemudian menarik pakaiannya Nabi, kemudian dicekik Nabi itu dari belakang. Kemudian kata si Rabi Yahudi ini ketika dicekik, Nabi Muhammad bilang, lepaskan, tolong dilepaskan aja, lepaskan gitu. Tapi kemudian Yahudi ini bilang, saya nggak mau melepaskan kecuali kamu membayar hutangmu. Kata Nabi, saya nggak bisa membayar sekarang karena memang saya belum punya uang. Itu siapa namanya, sahabat Umar itu sudah emosi melihat begitu. Yahudi ini ditarik oleh Umar dan kemudian hampir dipukul. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bukan malah dendam. Padahal Nabi kalau mau menghabisi orang itu kan gampang. Sudah banyak sahabat yang sangat loyal kepada Nabi. Kalau Nabi bilang bunuh, mesti sangat cepat, pasti langsung dibunuh gitu ya.
tapi Nabi justru mengatakan bahwa saya Nabi kemudian setelah dilepas cekikan itu, Nabi justru langsung membayar hutangnya. Dan bahkan Nabi menambahkan membayar hutangnya itu karena Umar tadi menyakiti dia. Nah, itu. Setelah itu Rabi Yahudi ini juga masuk Islam. Kisah yang populer juga adalah bagaimana ketika Nabi wafat ya. Kisah tentang orang Yahudi buta mungkin kalian sudah sering dengar ya. Ketika Nabi wafat, kemudian Abu Bakar ini tanya kepada putrinya yang tidak lain adalah istri Nabi, Aisyah. Aisyah kan istri Nabi dan juga anaknya Abu Bakar. Wahai Aisyah, tradisi Nabi apa atau amal baik Nabi apa yang belum saya lakukan, yang belum saya lanjutkan? Kemudian kata Aisyah, semuanya sudah dilakukan kecuali satu, katanya. Nabi ini punya kebiasaan menyuapi orang Yahudi buta yang ada di pojokan pasar. Kemudian, oke, kalau begitu saya mau lanjutkan itu juga. Akhirnya Abu Bakar datang ke pasar, dicari orang Yahudi yang buta itu, kemudian disuapi oleh Abu Bakar Yahudi ini. Kemudian Yahudi buta ini kemudian bilang, protes lah, kok kasar sekali suapannya gitu. Kamu ini siapa? Kata Abu Bakar, saya orang yang biasa nyuapi kamu. Enggak, beda caranya. Dulu yang nyuapin saya ini selalu dia akan melembutkan roti yang disuapkan ke mulut saya. Dia menyuapinya pelan-pelan, kemudian rotinya dilembutkan dulu. Sehingga saya mencernanya gampang. Nah, jadi orang Yahudi buta ini tahu perbedaannya dilakukan oleh Nabi dulu dan kemudian dilakukan oleh Abu Bakar. Akhirnya apa? Abu Bakar cerita, yang nyuapi kamu kemarin-kemarin itu adalah Muhammad. Itu. Yang sekarang ini adalah Abu Bakar. Akhirnya Yahudi buta ini bilang apa? Yahudi buta ini kemudian sangat menyesal. Saya ini orang yang selalu mencaci maki Muhammad. Pada saat orang tersebut menyuapi saya juga tidak berhenti mencaci maki Muhammad. Tapi ternyata yang menyuapi saya ini adalah Muhammad ternyata. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Banyak kisah-kisah yang semacam ini. Salah satu contoh lagi, ada orang yang ketika Nabi jalan, itu selalu meludahi Nabi. Selalu meludahi Nabi. Tapi Nabi nggak pernah balas. Sampai suatu ketika orang ini sakit. Orang ini sakit, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Kok nggak ada lagi yang meludahi ya? Itu. Kemana ini orang yang biasa meludahi saya? Akhirnya Nabi cari orang itu, dan ketemu orang itu ternyata sakit. Dijenguk oleh Nabi. Kalau zaman sekarang ya dibawakan roti buah lah. Gitu. Dijenguk oleh Nabi, kemudian orang tersebut bilang apa? Orang-orang yang sama-sama kafir kayak saya, ini ketika saya sakit tidak ada yang menjenguk. Tapi kamu, wahai Muhammad, yang tiap hari saya ludahi ketika saya sakit, malah kamu yang menjenguk saya. Maka dari itu mulai hari ini saya bersyahadat. Nah, itu salah satu contoh lagi. Nanti bisa dibaca detailnya. Nah, ada satu lagi. Nabi ini pernah punya pembantu juga, seorang Yahudi, namanya Abdul Qudus. Saya mungkin pernah ceritakan. Dan Nabi ini punya beberapa pembantu ya. Nah, kalau yang Muslim kan ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini yang cerita bahwa sepanjang saya menjadi pembantu Nabi, belum pernah satu kali pun Nabi itu memarahi saya. Nah, ini juga dialami oleh seorang pembantu Yahudi ini, namanya Abdul Qudus. Suatu saat ketika pembantu ini sakit, menjelang wafatnya, Nabi itu datang. Dan kemudian karena baiknya Nabi selama ini muamalahnya, bapaknya akhirnya bilang kepada Nabi Muhammad waktu menjenguk bilang, kita sudah hidup bersama lama itu, dan saya ingin agar supaya kebersamaan kita di dunia ini berlanjut di akhirat. Karena itu saya ingin Anda ini masuk Islam. Itu. Pemuda ini bimbang.
Karena itu ada bapaknya juga masih Yahudi pada saat itu. Kemudian anak ini secara isyarat mengisyaratkan nengok ke bapaknya. Intinya tanyalah harus gimana saya. Tapi kemudian karena tiap hari itu interaksinya bagus, hubungannya bagus, bapaknya kemudian bilang, Atik Abal Qasim, udah ikuti aja apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dan kemudian akhirnya pembantu ini bersyahadat. Dan Nabi bilang, Alhamdulillah, alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan dia dari neraka. Setelah masuk Islam itu langsung meninggal. Ada lagi bagaimana Nabi menghormati tetangganya. Nabi itu pernah punya tetangga yang orang non-muslim. Dan suatu saat karena tetangga, maka meskipun non-muslim juga hubungannya sangat baik. Dan orang ini mengirimi daging kepada Nabi, yang daging itu sudah diracun. Tapi karena Nabi ini baik sama tetangga, ya tetangga ini bilang bahwa kalau memang Muhammad itu adalah seorang Nabi, pasti dia akan dijaga oleh Allah. Saya kirimin daging yang sudah saya racun. Kalau memang Muhammad itu Nabi, pasti Muhammad akan tahu. Dan memang betul, ketika daging itu akan dimakan oleh Nabi, daging itu cerita, oleh Nabi Muhammad, saya ini sudah dilumuri dengan racun. Dan kemudian akhirnya Nabi nggak jadi makan. Nah, kalau orang umum, manusia umum, mungkin, wah ini orang sudah niat bunuh saya, mungkin akan balas dendam. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Justru karena ketika tahu itu, akhirnya si perempuan ini akhirnya masuk Islam. Dan yang kisah-kisah yang semacam ini itu sebetulnya sangat banyak sekali. Yang justru kita sendiri sekarang jarang memperhatikan bagaimana kekuatan akhlak itu. Nabi itu, saya contohkan lagi. Nabi itu kan di Mekah disiksa luar biasa. Didiskriminasi luar biasa. Sahabat-sahabatnya itu sampai ada yang dijemur di atas batu yang sangat panas di tengah padang pasir. Dan ingat ada sahabatnya Nabi yang dulu sampai direbus, ya, yang mati, keluarga Ammar bin Yasir. Sangat luar biasa penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pada saat itu kepada Nabi. Sampai akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Tapi akhirnya Mekah ini kan akhirnya ditaklukkan oleh Nabi. Disebut dengan peristiwa apa? Fathu Makkah. Dan kalian ingat gak waktu Fathu Makkah? Fathu Makkah itu kan terjadi kenapa? Karena pelanggaran atau pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Mekah kepada Nabi. Kan dulu sudah ada perjanjian Hudaybiyah, ternyata dilanggar oleh orang Mekah sendiri. Dan akhirnya karena sudah melanggar perjanjian, Nabi datang ke sana, didatangin dengan rombongan yang besar. Orang-orang Mekah sudah ketakutan karena mereka ngerasa bersalah. Orang-orang Mekah itu lari berhamburan. Sahabat sudah berteriak, Hadza yaumul malhamah, ini hari pembalasan. Waktunya kita balas dendam. 23 tahun kita didiskriminasi. 23 tahun kita disiksa, dianiaya, dibunuh. Sekarang waktunya balas dendam. Kalau mau balas dendam, tentu sangat gampang. Waktu itu dalam posisi yang menang, posisi yang kuat. Tapi apa kemudian? Ketika sahabat-sahabat itu berteriak, Hadza yaumul malhamah, Nabi justru berteriak apa? Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Ketika sahabat bilang ini hari pertempuran, hari pembalasan, sahabat justru berteriak ini adalah hari kasih sayang. Nabi Muhammad kemudian apa? Siapa yang masuk ke Baitullah, maka dia aman. Nggak akan saya serang. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan Nabi bilang apa? Idhabu fa'antumut tulaqo. Sekarang sudah semuanya pulang ke rumah masing-masing, kalian semua bebas. Kira-kira kalau kalian bisa nggak melakukan ini? Dan beberapa di Indonesia ini pernah terjadi konflik. Misalnya, di Ambon pernah terjadi konflik, di Poso pernah terjadi konflik.
Mungkin orang biasa yang nggak pernah belajar sejarahnya Nabi, mindsetnya umumnya manusia, pasti punya mindset untuk balas dendam. Suatu saat ada waktunya saya harus balas dendam atas darah paman saya misalnya. Atas, mungkin begitulah pikirannya umumnya manusia. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Dan justru karena itulah akhirnya orang Mekah semuanya masuk Islam. Sekarang kalian orang Islam sudah ngaji begini, kira-kira mau niru Nabi apa mau niru tradisi jahiliyah? Nah, itu jelas kita ini ya, kalau orang Islam gua nggak ngikut Nabi, ya mau niru siapa lagi? Ada satu kisah lagi, dan ini awal banget Nabi berdakwah. Nabi itu kan berdakwah di Mekah ditolak. Akhirnya Nabi itu berpikir bagaimana mencari lahan dakwah baru. Dan Nabi pergi kemana waktu itu? Ke Taif. Cerdas ini. Nabi berangkat ke Taif. Tapi kemudian apa? Ketika Nabi berangkat ke Taif, orang Taif itu pada saat itu sudah nawarin ke Nabi. Kenapa Nabi berangkat ke Taif? Karena sebelumnya sudah ada utusan dari Taif bahwa kalau Anda, wahai Muhammad, pergi ke Taif, kami akan sambut Anda di sana. Dan di sana akan ada orang yang beriman di Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berangkat ke Taif? Nabi justru gimana? Dilempari batu. Dilempari batu, bahkan sampai kakinya Nabi ini babak belur, bahkan giginya Nabi ini ada yang pecah sampai berdarah. Apa namanya? Nabi ini sebetulnya adalah seorang rasul yang punya privilege, punya backingan kuat. Backingannya siapa? Ya Gusti Allah. Backingannya malaikat. Malaikat waktu Nabi dibegitukan itu ya Nabi tentu sebagai manusia sangat tersiksa ya. Kemudian malaikat datang. Malaikat nggak terima sebetulnya. Wahai Muhammad, mau saya apakan mereka ini? Kalau Anda mau, saya bisa balik gunung ini seperti zamannya Nabi Lut. Dibalik, bumi itu diangkat ke langit, dijatuhkan lagi. Manusia itu ada di bawah tanah semua. Kalau Anda mau, saya bisa melakukan itu. Tapi kemudian apa kata Nabi? Saya nggak mau itu. Nabi doanya sangat masyhur. Apa? Doanya Nabi waktu itu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kaum saya ini karena sesungguhnya mereka belum tahu. Dan harapannya Nabi betul. Jadi kita ini berdakwah harus selalu punya optimisme. Dan Nabi waktu itu optimisnya sangat tinggi. Saya nggak mau mereka dibinasakan. Kalau dulu Nabi Nuh kan doanya begitu. Kalau kita, makanya ini beda pola antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu dulu kan apa namanya, Robila Tazar minal kafirin dayar Robi minal kafirin dayar inna ke intadaru yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiro kafaro. Kata Nabi Nuh, udahlah orang kafir itu binasakan aja semua. Itu nggak ada gunanya. Nanti orang kafir itu kalau punya anak jadi kafir lagi seterusnya. Lebih baik dihabisin aja lah, udah selesai. Buat apa ini ngurusi anak-anak yang kayak gini nih, bandel-bandel misalnya, nggak ada gunanya. Udah binasakan aja semua. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad justru saya berharap dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang beriman. Dan coba ini kita baca fakta sejarahnya. Karena kesabarannya Nabi, karena optimisme Nabi. Banyak orang yang orang tuanya dulu, tadinya orang tuanya itu sangat membenci Islam, sangat memusuhi Islam. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang yang paling benci terhadap Nabi Muhammad. Tapi akhirnya punya anak yang termasuk salah satu sahabat yang paling utama. Yaitu siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Itu. Ada lagi musuh Islam. Orang yang sangat benci terhadap Islam. Namanya siapa? Abu Lahab. Punya anak sahabat yang masuk Islam. Namanya Darrah.
Ada orang juga yang sangat memusuhi Islam, namanya Walid bin Mughirah. Ada orang yang sangat benci terhadap Islam, namanya Wahsy. Saya bayangkan, dari seorang yang sangat memusuhi Islam, namanya Walid bin Mughirah, lahir orang yang menjadi panglima yang membesarkan Islam. Namanya siapa? Khalid bin Khalid bin Walid bin Mughirah. Padahal Walid bin Mughirah itu adalah orang yang paling memusuhi Islam. Tapi kemudian anaknya menjadi orang yang paling uh, berjasa, salah satu yang paling berjasa membesarkan Islam. Wahsy itu dulu yang membunuh Hamzah. Tapi kemudian Nabi nggak putus asa. Akhirnya Wahsy ini kemudian masuk Islam. Dan dulu Wahsy ini kan menjadi budak majikannya namanya Hindun. Konon Hindun ini yang akhirnya menelan hatinya Hamzah. Padahal Hamzah ini adalah orang yang paling disayang oleh Nabi. Tapi kemudian karena akhlaknya Nabi, karena keteladanan Nabi, akhirnya baik Wahsy maupun Hindun ini akhirnya dua-duanya masuk Islam. Aduh, masih banyak sekali sebetulnya kalau kita bahas yang seperti itu ya. Jadi ini hanya sedikit segelintir contoh saja bagaimana Islam ini besar karena akhlak, ya. Dan salah satu yang membuat Islam ini dulu masuk ke Indonesia itu adalah karena Islam ini membawa kesetaraan. Ini dulu negara Indonesia ini, negara yang kita tempati sekarang ini, dulunya negara yang mayoritasnya penganut apa? Hindu Buddha. Salah satu ajaran Hindu itu apa? Mengajarkan kasta. Ada kasta Brahmana, ada kasta Satria, ada kasta yang paling rendah, yaitu Sudra. Kemudian Islam itu, dulu juga di Arab juga begitu. Di Arab itu dulu ada kasta-kasta kabilah seperti itu. Sampai akhirnya apa? Nabi mengatakan bahwa la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala a'jamiyyin ala arabiyyin. Orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Akhirnya Nabi mengatakan yang menentukan kemuliaan kalian adalah takwa. Itu juga yang dibawa oleh para wali songo dulu berdakwah di Indonesia. Para ulama-ulama kita dulu mengajarkan kesetaraan. Makanya dulu Islam ini sangat cepat sekali diterima. Karena orang-orang Hindu pada saat itu melihat, terutama kalangan yang tadinya direndahkan, kok ada ya agama yang membawa kesetaraan. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini salah satu yang membuat orang masuk Islam di Indonesia ini adalah ajaran kesetaraan ini. Makanya jangan terpengaruh kalau ada orang hari ini mengatasnamakan keturunan Nabi, kemudian menciptakan sistem kasta baru. Dengan mengatakan apa? 70 orang yang alim, ada satu orang Habib yang pezina, yang peminum khamr, yang narkoba, itu lebih mulia dari 70 ulama. Dasarnya apa? Gini. Nah, jangan sampai, karena ajaran-ajaran yang begitu ya nanti akan membuat orang lari lagi dari Islam. Orang atas nama keturunan Nabi, dakwahnya caci maki, ini sangat-sangat merusak Islam. Saya sudah pernah punya pengalaman pribadi masalah ini. Saya pernah menjumpai orang yang murtad gara-gara lihat ceramah-ceramah orang-orang FPI. Itu pengalaman yang pernah saya alami langsung di kajian namanya Komuji. Dulu itu ada kajian Komuji, itu isinya orang-orang yang memang bukan santri, bukan mahasiswa Islam, ya macam-macam latar belakangnya. Itu ada yang cerita, saya ini tadinya Islam, sekarang sudah nggak peduli dengan agama. Kenapa begitu? Ya saya udah saya ini sudah muak katanya. Lihat cara-cara
lihat ceramah-ceramah kelompok-kelompok seperti FPI ini. Jadi jangan sampai kita ini apa yang sudah dirintis oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, kemudian dirusak oleh kita sendiri umat Islam atas nama keturunan Nabi. Nah, ini. Dan dan begini, saya sudah pernah baca juga ya kitab Min Sunanillahi fi Ibadi, sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Salah satu sunnatullah itu yang Nabi sendiri terkena hukum itu adalah Nabi itu kan dulu pernah diingatkan oleh Allah. Diingatkan gimana? Walau kunta faddan ghalidhan lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, kalau kamu keras, kamu berkata kasar, orang akan lari. Ini hukum sosial bukan? Hukum sosial. Ini misalnya, kamu misalnya sekarang nggak usah teman ya. Anak, bawahan, kalau dimarahin terus-terusan dengan sikap yang keras, dengan kalimat-kalimat yang kasar, orang pasti juga akan lari. Gitu. Nah, Nabi ini adalah, Muhammad ini adalah seorang Nabi. Meskipun beliau ini seorang Nabi, tapi Nabi Muhammad saja kena hukum sosial seperti itu. Kalau Nabi saja, ya, karena berlaku keras dan berkata kasar, misalnya Nabi melakukan itu, orang akan lari, apalagi kita. Beliau yang Nabi saja ikhtiar dengan akhlak yang luhur, apalagi kita. Kalau kita menggunakan cara-cara yang kasar, ya sudah pasti gagal. Dakwah kita ini sudah pasti gagal. Itu. Jadi siapapun lah, meskipun orang itu ngaku keturunan Nabi, kalau dia melawan sunnatullah ini, melawan hukum sosial seperti ini yang bagi Nabi saja berlaku, maka berdakwahnya pasti akan gagal. Nah, kita ini sebetulnya bagaimana proses dakwah kita ini di Indonesia saja? Apakah dulu Wali Songo dalam waktu yang singkat, daerah yang tadinya Hindu Bunda ini cepat sekali Islam bisa berkembang. Sekarang Islam di Indonesia sudah berapa persen? Dulu di atas 90%. Sekarang 87%. Ternyata selama ratusan tahun atau selama sejauh ini ya, setelah era Wali Songo itu ternyata stuck, bahkan berjalan mundur. Berarti kan ada hal yang harus dievaluasi. Bahkan kita ini betul-betul tidak bisa menggambarkan Islam yang sesungguhnya. Ya tadi, harusnya orang itu semakin religius misalnya, harusnya kehidupan sosialnya semakin baik. Tapi ternyata tidak. Orang semakin religius malah semakin rajin korupsi. Ya. Ada partai di Indonesia namanya PKS. Di Aceh anggota DPR PKS kemarin dia jadi. Tapi kemudian ditangkap pada saat belanja, pada saat di toko. Kenapa? Karena dia ini menjadi pengedar narkoba. Dia menggunakan hasil jualan narkobanya untuk kampanye. Itu anggota DPR PKS di Aceh. Padahal mengatasnamakan partai Islam, partai dakwah katanya. Berapa banyak kasus yang pernah dialami? Ada kasus korupsi sapi. Dan kemudian tidak hanya korupsi sapi, ternyata juga nyimpen mahasiswi-mahasiswi. Nggak tahu dinikahi apa enggak. Sampai kita ini jadi ledek-ledekan aja. Kalau ketemu orang non-muslim, di mana fustun? Fustun ini apa? Ternyata fustun ini berangkatnya dari kasusnya Presiden PKS yang kena kasus korupsi partai sapi itu, yang kemudian juga punya skandal-skandal dengan perempuan-perempuan muda yang sebutannya fustun. Ada korupsi, kodenya apa? Korupsi kodenya apa? Al-Quran.
Berapa juz? Itu berapa miliar? Pernah baca nggak beritanya? Ada itu di DPR loh. Pembahasan tentang penerbitan Al-Quran. Saya lupa lah. Itu pokoknya kasus korupsi. Itu korupsi apa ya? Saya lupa itu. Tapi yang jelas untuk mengelabui kalau misalnya ini komunikasinya bocor atau bagaimana itu pakainya juz. Berapa juz? 3 juz. Maksudnya 3M. Ini saya antarkan 3 juz. Itu saya anterin uang 3M. Al-Qur'annya gimana gitu. Maksudnya itu apa namanya? Suapnya berapa? Al-Qur'annya gimana? Ada loh partai membawa nama Islam tega melakukan hal seperti itu. Cobalah baca itu beritanya. Kan kisah nyata di tengah-tengah kita. Maksudnya itu menunjukkan bahwa yang rusak Islam ini ya orang Islam sendiri. Nah, sekarang kita harus evaluasi apa namanya, melalui momentum Maulid Nabi ini kita ingat kembali gitu teladan-teladan Nabi ya. Terutama adalah akhlak-akhlak Nabi yang mulai hilang dari apa namanya kita ini. Soal kebersihan misalnya. Dulu ya, orang Arab itu sangat kotor sekali. Orang Arab itu sangat kotor sekali. Tapi kemudian Islam ini mengajarkan agar supaya apa? Orang Islam ini diajarkan agar supaya membersihkan diri minimal 5 kali sehari, yaitu wudhu. Ya. Dulu itu penyakit tuh banyak ditularkan melalui apa? Melalui tangan, persentuhan tangan. Kemudian Islam mengajarkan cuci tangan, mengajarkan apa namanya bersih-bersih dan seterusnya. Bahkan Nabi mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang, dari yang mulai mengesahkan Allah sampai imatatul adza anit thariq, membersihkan jalan. Tapi ternyata apa? Ya di kawasan-kawasan kita sendiri ternyata itu tidak berlaku. Justru orang semakin religius, semakin kotor. Masuk ke sekolah-sekolah Kristen bersih-bersih. Begitu masuk ke pesantren, tikus berkeliaran. Ini di kamar bau banget, baju-baju berantakan. Ini apa namanya, ternyata sama sekali tidak menggambarkan Islam. Umat Islam ini ternyata sama sekali tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Ya udahlah, itu saya kira itu saja ya. Betapa banyak yang hilang dari kita, yang belum kita teladani dari segi kehidupan Rasulullah yang sangat mulia itu. Yang saya kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Samsir? Enggak. Paham ya, tapi ya? Paham? Harus bisa dipahami. Ya, saya kira itu saja. Saya tutup dulu. Nanti tadi doa saja lah. Sudah selesai. Saya tutup dulu ya. Doa apa namanya? Ditutup dengan doa. Saya tutup dengan salam dulu. Mudah-mudahan kita ini sedikit, ya meskipun sedikit, tapi ada hal yang kita teladani dari sosok panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada sisi tertentu yang bisa kita tiru. Kita belum bisa meniru 100%, minimal kalau bisa nggak meniru 100%, minimal 90%. Nggak bisa meniru 90%, minimal 75%. 50%, 10%. Jangan sampai tidak sama sekali. Seperti kata qasidah burdah tadi, kalau Nabi ini lautan, minimal kita mengambil, meskipun itu cuma 1 tetes. Tapi harus ada hal yang kita ambil dari sosok yang sangat mulia ini. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai Muslim, tapi kita sendiri tidak pernah meneladani sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi semua umat Islam. Sosok yang sangat mulia ini. Kita bisa lihat dari kisah-kisah tadi bahwa Islam ini cepat menyebar, diterima oleh manusia karena
Apa? Karena keluhuran akhlak, karena ketinggian akhlak, bukan karena yang lain-lain. Kalau ada yang bilang bahwa Islam ini besar karena perang, sekarang Belanda merangi kita 300 tahun, kita nggak berubah, nggak pernah ikut agamanya Belanda. Dimanapun yang namanya perang itu pasti menyakitkan. Dan orang disakiti itu tidak akan ikut orang yang menyakiti. Kalau kamu mukul seseorang, kerjanya tiap hari mukul, atau kerjaannya tiap hari mencaci maki, nyakiti orang, orang tersebut kita ajak kira-kira mau nggak? Sudah jelas tidak akan mau. Apakah mungkin Islam ini besar, Islam ini diikuti oleh banyak orang, karena Islam ini berhasil menyakiti orang tersebut? Nggak mungkin. Kalau yang jelas peperangan, dampaknya peperangan itu ya lihat penjajahan ini. Buktinya penjajahan itu tidak akan pernah diterima. Ya. Makanya Islam itu tidak disebut menjajah. Islam memerdekakan. Istilahnya disebut futuhiyat, ya, atau penaklukan-penaklukan. Kira itu ya. Mudah-mudahan itu saja doanya. Mudah-mudahan momentum Maulid ini ya, sedikit-sedikit menambah apa yang bisa kita teladani dari sosok panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Silakan, tadi ditutup dengan doa. Silakan. Siapa? Yang udah persiapan. Marilah kita berdoa bersama-sama. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا إحسانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Ya, demikian ya. Ya, demikian apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita memperingati Maulid Nabi bukan hanya dengan membaca sholawat saja, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memahami, mengetahui tentang sosok Nabi itu seperti apa. Sudah ngaku Islam, ngaku pengikutnya Nabi Muhammad, tapi tidak kenal nabinya sendiri. Jadi kita sedikit-sedikit ini kita membahas, menapaktilasi teladan dan perjuangan Nabi dengan harapan kita bisa mengikuti setiap langkah, jejak, dan kesuksesan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.